Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bertemu di channel Rumah Quran Muslim TV yang para pemirsa yang berbahagia. Hari ini kembali kita akan bahas tentang ta'aruf ya, part 2 ya. Kemarin part 1 kita udah bahas ta'aruf Ngeri-ngeri sedap. Ta'aruf ngeri-ngeri sedap. Hari ini seperti biasa saya Wan Abi akan ditemani oleh Ustadz Adidi Abu Fakih MPDI. Kita masih bahas tema ta'aruf part 2 ya. Hari ini kita akan bahas judulnya ta'aruf syarat ketentuan berlaku. Wah, syarat dan ketentuan berlaku ya, pakai tanda bintang. Konfirmasi apa itu? Jadi seperti yang kemarin telah kita bahas tentang bagaimana proses ta'aruf yang hari ini menjadi viral ya, karena banyak juga para artis ya, para selegram, public figure yang ingin melalui fase pranikahnya melalui fase ta'aruf. Tetapi ya, ta'aruf yang seperti apakah yang betul, yang benar sesuai dengan syar'i ya, agar mencapai keberkahan yang kemarin sudah kita bahas di part 1. Nah, hari ini kita bahas tentang syarat ketentuan berlakunya ya. Ada titiknya tuh, ada bintangnya. Nah, hari ini kita akan bahas bersama Ustadz Adidi Abu Fakih MPDI. Gimana Ustadz? Ada berapa syarat nih rukunnya? Rukun-rukun ta'aruf ya, arkanul ta'aruf. Arkanul ta'aruf ya. Masyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Rumah Quran Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bisa berjumpa kembali pada part kedua. Ya, kita masih menyambung nih sekitar masalah-masalah ta'aruf ya. Setelah kita yang pertama sudah membahas sedikit tentang makna ta'aruf, kemudian apa perbedaan ta'aruf dan pacaran, maka sekarang kita masuk kepada fase yang kedua berbicara tentang arkanul ta'aruf. Iya, rukun-rukunnya, syarat ketentuannya. Nah, tapi ini nggak ada kaitannya dengan arkanul Islam ya. Masya Allah. Biasa ini. Walaupun ini menjadi bagian daripada syariat Islam. Iya. Nah, berbicara rukun sebenarnya memang secara umum, ya, artinya ini berbicara masalah tahapan tentang masalah ta'aruf itu sendiri. Intinya kembali kepada pemahaman tentang ta'aruf itu sendiri. Ya. Jadi kalau berbicara tahapan, yang pertama tentu perbedaan antara ta'aruf dengan pacaran ketika berkenalan, ya tidak langsung tetapi melalui sebuah media. Ya, entah itu media itu bisa berupa sebuah CV atau data, ya, atau kemudian bisa juga dengan melalui perantara, yang kemudian kalau kita istilah kata orang Betawi dicomblangin seperti itu, ya. Tidak langsung seperti itu. Maka proses awal tuh ta'aruf itu melalui pertukaran data. Kayak orang lamar kerja lah ya. Betul. Ya, hampir mirip seperti itu. Ijazah perlu nggak fotokopi legalisir? Ya, bila perlu tanda tangan kepala sekolah kayaknya perlu juga itu. Oke. Ya, jadi ya intinya hampir mungkin mirip dengan ketika kita melamar pekerjaan. Sama melamar pekerjaan dengan melamar seorang pujaan hati pun ya itu hampir prosesnya sama. Data lengkap lah ya. Betul, pengajuan. Masing bertukar data. Kemudian ya setelah bertukar data ini ada yang namanya proses istikharah. Ya, bagaimana kemudian apakah dengan tukar data ini ada perasaan untuk lanjut, ada kecocokan dan segala macamnya. Maka yang kedua, masuk proses yang kedua, kita ada ta'aruf secara langsung pertemuan. Tapi itu pun berbeda dengan pacaran. Kalau mungkin kalau pacaran mereka dibebaskan saling mengenal. Kholwat ya. Kholwat ya, dan itu lebih banyak kepada syahwat. Ya, tapi ketika proses ta'aruf secara Islam itu, walaupun kemudian mereka berjumpa berdua, tetap ada yang namanya pendampingan. Kholwat baina syahwat ya. Iya, baina syahwat wa kholwat. Aurat. Ujungnya aurat. Ada pendampingan, ada pembinaan. Jadi ada yang membina, mengarahkan sehingga nantinya memang proses itu benar-benar kembali kepada proses awal bahwa kita ta'aruf itu tujuannya mencari pasangan, bukan mencari sekedar kesenangan. Betul. Ya, sehingga kemudian nanti pendamping inilah yang mengarahkan. Nah, kemudian setelah pertemuan, ada yang namanya pertemuan antar dua belah pihak. Kemudian ada waktu lagi jeda untuk kembali istikharah, memantapkan kembali pilihan. Ya, setelah memang sudah bertemu, kemudian dalam pertemuan tadi apa yang kurang dalam CV yang kita buat, nanti pertanyakan lagi. Misalnya mengenai visi dan misi, kalau rumah tangga seperti apa. Seperti mau koalisi partai dong. Betul. Kalaupun kemudian ada hal-hal yang penting juga seperti misalnya kesehatan kan perlu dibicarakan juga secara psikis.
atau mungkin ada sifat-sifat yang perlu dipahami, itu perlu kemudian disampaikan dalam proses ta'aruf tadi. Maka setelah semua dibicarakan tanpa ada yang ditutupi, kembali diberikan jeda waktu untuk kembali beristikharah. Apakah setelah kemudian bertemu dengan orangnya, bagaimana kelanjutannya? Apakah ingin dilanjutkan atau tidak? Maka tentu pilihannya kembali tadi seperti kita ingin melamar pekerjaan. Ada dua kemungkinan, entah apakah diterima ataukah ditolak. Tentu semuanya memiliki alasan. Kalau kita menerima, tentu alasannya tadi karena ibadah pada Allah. Kalaupun kemudian menolak, tentu juga menolaknya karena Allah, bukan karena syahwat. Sehingga kalau kemudian kita berlanjut untuk proses selanjutnya, kalau sudah sama-sama bertemu kemudian ternyata ada kecocokan, maka proses yang ketiga baru kemudian ta'aruf dengan pihak keluarga. Baik. Itu. Kita dalami satu persatu, Ustaz. Nah, dari yang awal tadi, tukeran CV. Nah, CV kayak apa nih ya? CV-nya katakanlah apakah harus ada pengalaman kerjanya, lalu pernah apalagi ya, pernah punya hobi apa segala macam. Yang bagus CV kayak gimana sih gitu ya? Apa sebetulnya nggak harus CV, misalnya ketemu langsung didampingi misalnya apa masing-masing pendamping lah ya, bukan korin tapi kalau korin udah pasti ikut, menyeramkan. Ya udah pasti ikut. Jadi maksudnya masing-masing ada yang nemenin ya dari pihak keluarga atau teman, jadi nggak berkholwat maksudnya. Betul. Begitu ya. Nah, bisa nggak begitu tuh untuk explore tentang CV, atau nggak perlu kayak orang lamar kerja pakai PDF gitu ya. Akhirnya terlalu pasif lah ya. Nah, lebih enak ditemenin, mau tanya apa silakan. Gimana nih Sat kalau kayak begitu? Itu bisa saja. Ya. Intinya tetap tadi ada pendamping. Ada pendamping. Sama seperti tadi ya. Kita kembalikan lagi seperti kayak proses kita melamar kerja. Ternyata perusahaan bilang udah nggak perlu pakai lamaran. Langsung interview. Lo cocok, interview langsung, gue terima. Betul. Jadi itu sama seperti ketika kita ingin mencari pasangan. Sebenarnya itu hanya proses awal aja. Ketika memang kita niatnya ibadah dan kemudian memang sudah ada kesiapan untuk menikah, nggak pakai macam-macam nyari yang begini dan begitu, biasanya justru lebih cepat tanpa proses seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, misalnya si Fulan dengan Fulanah mau dijodohin nih, misalnya ya, katakanlah kita punya teman yang udah lama ya, masih dari mulai kuliah fresh graduate terus, maksudnya nggak pernah ta'aruf gitu. Fresh graduate terus tuh ya, udah umur 40 lebih, akhirnya mulailah kita mau ta'arufin nih. Nah, kita ta'arufin tadi tuh, kita mau kasih lihat dia dulu, misalnya foto gitu ya, foto si fulanahnya, atau kebalikannya fulanahnya, kita mau kasih lihat calon si ikhwannya ya, si fulannya, boleh nggak suruh lihat misalnya sosial medianya. Nah, kayak sekarang kan udah nggak ada yang bisa diumpetin ya. Beda dulu ta'aruf zaman kita nih ya, zaman belum ada FB ya, belum ada FB, belum ada apa namanya Instagram. Ya, mau ngelihat apa ya susah tuh ya. Paling minta sama kampus gitu ya foto. Itu pun rame-rame kan. Rame-rame gitu kan. Nah, sekarang kan udah keterbukaan nih. Nah, hal-hal begini, nih ada Fulanah, coba aja lihat di IG-nya, alamat IG-nya ini misalnya. Ini halal nggak begini nih? Sebenarnya kalau untuk kebutuhan seperti ini dibolehkan dalam arti yang penting inal ma'mul niat tadi. Betul, ya, kembali kepada niat. Yang kedua juga ada batasan-batasan mana yang boleh dilihat dan tidak. Kalau dalam Islam itu kan justru Rasulullah ketika ada seorang sahabat bilang dia ingin melamar wanita Madinah, Rasul nanya, antum udah ngeliat belum orangnya? Ajib. Udah ngeliat mukanya belum? Oh belum, karena Rasul bilang lihat. IG zaman Rasulullah. Betul. Malah Rasul memberitakan lihat supaya apa? Timbul keharmonisan, kecenderungan itu lebih ke sana. Karena biar bagaimanapun ada sisi manusiawinya, tetap mereka ingin cari yang kita bilang di bawah kondangan nggak malu-maluin lah. Ada istilah seorang ustadz begini, hati itu tidak menolak, juga tidak terlalu berhasrat. Nah itu standar paling rendah ya. Maksudnya kalau ngeliatnya, udah kagak sedep dah. Nah tandanya itu gak usah diterusin. Tetapi kalau dalam hati misalnya tidak pada kondisi menolak, ya, tapi juga tidak terlalu berhasrat. Nah itu standar paling bawah. Kalau yang udah menggebu-gebu mah, wah ini perlu digebet cepetan. Nah itu udah level lebih itu lagi tuh. Betul. Ini bukan hadis, bukan bukan perkataan sahabat, ini perkataan ustadz. Ini aneh pakai. Ya ini cukup standar aja sih sebenarnya, boleh juga ya. Nah, jadi sekali lagi boleh ya kita melihat sosial media, tapi dalam konteks udah lingkup niatnya lagi ta'aruf. Ya sesuai dengan kebutuhannya. Betul. Gitu. Bukan di luar dari itu konteksnya ya. Bukan ngintip-ngintip ya. Betul. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi CV
segala macam, ya boleh juga dia disertakan ya. Betul. Sekali lagi itu untuk proses lebih memantapkan. Ya bukan dalam rangka untuk mencari kesenangan dan segala macam ya gitu ya. Gitu. Jadi ya intinya boleh-boleh saja kita melihat calon kita supaya nanti tidak ada penyesalan di kemudian hari seperti itu. Isi CV itu pengalaman juga dulu kita ya. Ya kita sama lah ya, fasenya fase ta'aruf lah ya. Misalnya ada yang lengkap banget tuh sampai 5 halaman, sampai nama ayahnya, pekerjaan ayahnya, bukan hanya itu, anggota keluarganya, kakak adiknya siapa saja, pekerjaan kakak adiknya siapa, kakak adiknya itu menikah, tinggal di mana, sampai disertakan tuh, agar memberikan gambaran bahwa keluarga ini keluarga yang satu misalnya berpendidikan, ada pendidikan semua, keluarga yang mapan misalnya, keluarga yang bagaimana. Nah, ada yang sampai begitu tuh. Jadi kalau seperti ini syarat CV-nya harus begitu apa enggak, Ustaz? Harus boleh. Seperti itu. Memang salah satu syarat begitu kan. Bukan syarat dalam arti ketika Rasul mengatakan tankahul mar'atu li arba'in itu kan jelas ya. Wanita dinikahi karena 4 hal. Salah satunya Rasul mengatakan wali nasabiha, tentang nasabnya. Nasab dan nasib lah ya. Iya, nasab dan nasibnya jodoh apa enggak gitu. Jadi memang benar penting juga kita melihat nasabnya. Jangan sampai kemudian kita baru tahu keluarganya begini begitu. Walaupun nggak semuanya juga. Kemudian kalau ketika ada orang tua berbuat salah, kemudian anaknya pun kena hukum dari itu semua. Betul. Tapi penting juga Rasul mengingatkan pada kita, nasab itu berpengaruh. Karena pendidikan orang tua itu kepada anak pasti akan berpengaruh besar. Maka lihat bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya seorang kiai ulama, insya Allah anaknya pun akan bisa lebih baik lah seperti itu. Ini fase pertimbangan awal tadi ya, sebelum kita masuk ke istikharah pertama. Tadi Antum sebutin ada 3 kali istikharah, ada 3 screening tuh ya. Jadi kita masuk ke screening pertama dulu nih pemirsa. Screening pertama CV, sama aja kayak kita mau lamar kerja ya. Tadi CV ya segala macam. Nah, tadi aneh sebutin kalau Antum bilang oke, nggak ada masalah dalam rangka ta'aruf, melihat CV yang ada secara umum yang ada di sosial medianya. Di Facebook sering marah-marah enggak, sering ngeluh enggak, di IG ya statusnya status galau. Nah ini kan bisa juga dapat gambaran nih. Betul. Ya, ini orang nih belum nikah aja udah galau melulu gitu ya. Apalagi laki-laki. Kalau perempuan memang kadang-kadang labil, dia punya psikologi betul. Tapi laki-laki capek banget. Lah, laki-laki kok ngomongnya begini? Statusnya gitu kan. Wah, belum jadi pemimpin aja udah begini. Nah, gimana nih fenomena begini nih menjadi CV nih? Ya sebenarnya gini, kita mencari info itu tadi. Kalau dulu kan kita mungkin ya kita nggak ada dari atau susah Facebook atau Instagram. Maka biasanya kita mencari info itu dari teman-teman terdekatnya. Ya bagaimana kebiasaan dia, wataknya bagaimana, untuk lebih menyatukan karakter kita masing-masing seperti itu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, maka bisa saja kita melihat bagaimana karakter dia, apa yang ditulis di Instagram, ya apa yang menjadi curhatan dia. Kalau bentar-bentar curhat ini galau bener, jangan-jangan memang ini lahirin dulu melo bener ya. Betul. Aneh kebayang nih, hari ini udah teknologi udah luar biasa ya, udah pakai AI ya, artificial intelligence. Tinggal nulis misalnya Ustadz Adidi Abu Fakih, gimana kepribadiannya keluar. Lah, ini masya Allah gitu, hari ini nih kita udah nggak bisa bohong, udah nggak bisa pura-pura. Apa yang kita tulis di IG atau di mana itu akan terhimpun dalam satu server gitu ya. Apalagi kita buka-buka situs-situs yang sangat sensitif gitu ya. Nah akhirnya keluar semua. Nah maka dari itu memang perlu juga dibatasi. Ya kalau menurut Anda nih perlu juga dibatasi. Akhirnya kalau begini akhirnya kan orang nyari sempurna. Ya betul. Di zaman begini akhirnya nggak ada semua. Wah nih kacau deh semuanya dikeluarin sama EA. Ya kan. Betul. Nah, akhirnya pada konteks itu memang kita butuh sekedar misalnya fotonya, melihat foto, tapi pendampingan proses fasenya tetap lewat tadi ya. Ada satu yang Antum bilang, ada satu ustadz ya, ada satu pendamping lah gitu ya, yang bisa lalu lintas komunikasinya bisa dikonsolidasi di jembatan ini. Oke. Habis itu istikharah tuh Ustaz ya? Betul. Berapa rakaat kira-kira yang bagus ya? Kita nggak pakai rakaat, nggak pakai takbir. Langsung dia aja istikharah. Tapi ada yang perlu saya garis bawahi, ketika kita sholat istikharah itu terkadang orang salah persepsi bahwa istikharah itu menunggu bisikan, menunggu mimpi. Padahal kita tahu dalam setiap perbuatan baik setan pasti nggak suka. Mimpinya maka bisa jadi dalam mimpi itu setan bermain, dijauhi. Mimpinya malah di Taman Riam dulu. Betul, dijakon tokek malah gitu. Gitu, menunggu bisikan, ada yang ngebisikinnya malah nggak karu-karuan gitu kan.
Maka istikharah itu sebenarnya pada hakikatnya ketika kita sholat, kalau memang jodoh dia, ya seperti doa kita, dekatkan dan ada kemantapan. Betul. Maka biasa Allah permudah tuh. Ya, seperti itu. Jadi jangan kemudian menjadi persoalan hanya gara-gara nggak bermimpi ketemu si A dan si B, ada kemudian digagalkan proses ta'arufnya hanya karena seperti itu. Gitu ya. Intinya dalam proses istikharah menimbang tadi, nggak harus mimpi tadi, ya. Intinya tidak ada satu item tertentu, informasi atau apapun yang membuat kita menjadi menolak atau tidak ada keberterimaannya mulai agak besar misalnya begitu. Kalau tidak ada hal-hal itu lanjut biasanya gitu ya. Betul. Ya, ada keberterimaannya gitu ya. Ada sedikit yang perlu saya garis bawahi tadi melanjutkan tadi ya, tentang masalah proses dalam ta'aruf itu, kita perlu juga mewaspadai hal-hal yang bisa menjadikan gagalnya proses ta'aruf. Nah, ini penting. Salah satunya itu tadi ya, ketika orang terlalu banyak pertimbangan. Memang menikah wajib, ada pertimbangan, harus ada pertimbangan. Tapi terlalu banyak pertimbangan, di situ setan bisa bermain. Sehingga yang dilihat bukan lagi kelebihan tapi kekurangan. Jadi kurang A, kurang B, kurang C dan segala macamnya. Padahal ketika berintrospeksi diri kita pun banyak sekali kekurangan. Justru fungsinya menikah itu untuk saling melengkapi antar kekurangan kita. Kekurangan pasangan kita itu merupakan kelebihan kita. Gitu. Karena kita bisa menutupi dia. Sebaliknya kekurangan kita pun jadi kelebihan pasangan kita. Tapi cara terlalu banyak pertimbangan, ini yang kadang-kadang menjadikan batalnya sebuah proses. Jangankan ta'aruf, mau beli sepatu aja kita nimbang-nimbang, akhirnya nggak jadi beli. Akhirnya jadi beli yang lain tuh, jadi beli sandal bak. Nah, jadi apalagi mau menikah ya. Intinya memang kita butuh satu hal yang paling krusial dalam diri kita yang perlu kita pahami. Katanya orang kalau dalam ilmu psikologi yang paling utama adalah kita memahami diri kita sendiri, baru memahami orang lain. Ini personality question ya dalam ilmu psikologi. Kalau kita udah paham diri kita, ya kita mau diapain dan tidak mau diapain. Nah, itu yang perlu. Jadi setiap pasangan kita kan nanti kita akan ketemu hal-hal yang akan bisa kita nyaman sama dia dan tidak nyaman sama dia. Nah, ketidaknyamanan itu yang sama nanti calon pasangan kita, ini yang perlu digarisbawahin. Misalnya kita sih nggak apa-apa, misalnya orangnya cakep, ya, orangnya cantik misalnya, tetapi kita nggak suka sama orang yang terlalu bawel misalnya gitu ya, terlalu rayuah, terlalu posesif misalnya. Nah, hal-hal posesif ini adalah yang tidak bisa kita terima. Nah, disinilah yang kita cari. Ya udahlah, kalau kita turunin standarnya. Ya nggak harus cantik sih, manis dikit dah. Gitu ya. Yang penting agak sabar gitu ya. Dicolek masih manis sih. Gula kali. Nah, di situ akhirnya ada penyesuaian diri. Kalau mau sempurna, cakep, sabar, nggak pernah marah, lo mati dulu aja mendingan. Habis itu lo ketemu bidadari gitu kan nggak mungkin. Nah, kan nggak mungkin. Pasti kita akan nurunin target yang lain, ya, tapi naikin target yang lain. Nah, disitulah nanti fase bertemunya kecocokan, gitu kan. Nah, jadi ini yang kadang orang mau sempurna, keturunan hebat, cantik, ya kan, kaya, ya kan. Apalagi yang keempat, satu lagi tuh. Keluarga baik-baik. Semua juga mau. Jangan lu gak mau nambah kan. Nah, ini yang kadang pada fase tadi tuh ya, keraguan pertimbangan, akhirnya dia nggak nemu tuh. Akhirnya mulai hopeless, nyari nggak dapat, akhirnya praynya lama. Nah, itu yang akhirnya dia udah malas untuk melakukan ta'aruf lagi dan lain sebagainya. Gitu. Ini ada kasus juga gitu, cukup menarik. Ada seorang akhwat yang bahkan sampai umur 40 tahun belum nikah. Bukan karena dia nggak melalui satu proses ta'aruf atau belum pernah ta'aruf, bahkan sudah beberapa kali ta'aruf. Tapi karena tadi pertimbangannya terlalu tinggi, standarisasinya terlalu berat, sehingga karena banyak pertimbangan tadi lupa dia kalau berkali-kali itu gagal, kemudian bukan menambah umur, mengurangi umur dia di dunia. Sehingga akhirnya tanpa disadari umur udah kepala 4. Sudah seperti ini. Akhirnya ya apa boleh buat, standarnya bukan lagi pakai standar tapi kepasrahan. Yang penting asal ada yang mau udah. Kalau udah seperti ini kan kasihan, betul. Gitu. Maka dari awal tuh sebenarnya seperti yang kita sampaikan bahwa
jodoh itu sama seperti rezeki. Ya. Ketika diberi ditolak, maka belum tentu kita akan mendapatkan rezeki yang sama. Betul. Nah, jodoh juga begitu. Ketika dikasih kita menolak tanpa alasan syar'i, bisa jadi nanti malah diberikan jodoh yang lebih parah dari itu. Betul. Ya, maka menerima ataupun menolak, kalau ingin mendapatkan ridho Allah, maka semua kembalikan lagi pada Allah SWT. Baik. Visi tadi antum menyebut visi. Visi yang utama kita ya sebetulnya untuk proses menikah itu ya. Dengan pra nikah ini dengan ta'aruf ini apa sih yang paling urgent ya? Paling urgent agar sebenarnya kalau visi yang lainnya, kalau visi sebenarnya satu ya, tetapi dari visi ini kan bisa diturunin tuh jadi misi gitu ya. Nah kalau hal-hal lainnya yang nggak urgent sebenarnya bisa di-delete lah ya. Nah yang paling urgent nih yang sebenarnya kalau dia udah punya satu sebenarnya udahlah nggak usah lama-lama sikat aja gitu kan. Nah ini kan penting nih bagi rekan-rekan yang sedang ya mungkin menonton tema siaran ini agar di sini aja kita sebenarnya udah Allah kasih jawaban sebenarnya. Di visinya misalnya ada bukan hanya di lip service ya di omongan tapi saya ingin mempunyai keluarga yang Islami untuk membentuk generasi misalnya gitu ya. Generasi yang sesuai dengan kebutuhan dakwah Islam misalnya gitu ya. Misalnya itu. Ini udah cakep nih kalau ada yang begini nih. Visinya udah bagus tinggal dipretelin. Nah, jangan visinya begitu rutinitasnya ditanya misalnya rutinitasnya baca Quran berapa sering ya baru sebulan ini baru sekali sih lo ngomong doang visi begini gitu kan. Nah intinya begitu tinggal kan diturunin tuh jadi fase proses apa sih. Oh ya alhamdulillah saya walaupun 2 lembar 3 lembar ya 3 juz 2 juz hari sih hebat banget tapi seminggu libur. Betul. Nah ini kan dengan konteks begini kan sebenarnya jarang-jarang nih kita dapat calon kalau memang mau niatnya lillah untuk Allah sebenarnya mah udahlah yang lainnya meramai dah karena sesuai apa yang Allah sering janjikan sebenarnya rezeki ya kenyamanan ketenangan sakinah ya kan sebenarnya Allah kan pemberian Allah. Kita nggak bisa menciptakan sakinah dapetin sakinah bisa sakinah bin siapa gitu ya tetapi menciptakan sakinah di dalam rumah tangga after nikah itu pemberian gift. Betul. Allah yang ngasih. Syarat ketentuannya, nah kita lagi bahas syarat ketentuannya berlaku. Milihnya juga jangan ribet-ribet. Udah deh dapat nih. Tapi gajinya harus 17 juta ya. Repot yang begini. Nah konteks begini Ustaz kita dalami Ustaz. Kayak begini nih. Ini agar pemirsa tahu bahwa fase ta'aruf ini yang paling urgent visinya sebetulnya apa sih agar kita ajib tuh ya melangkahnya. Ya. Jadi visi yang paling utama itu sama seperti katakan Al-Qur'an. Bahwa ketika kita mencari pasangan, ingin membina rumah tangga, kita sekunu ilaiha. Agar terjadi ketentraman. Ketika kita merasa punya istri, dengan istri ini ada hati tenang, datang ke rumah enak, ngangenin dan segala macamnya, Masya Allah. Wa jalum bainakum mawaddah warahmah. Dengan ini Allah akan turunkan tuh kasih sayang, ya Allah turunkan rahmatnya. Nah ini bisa terjadi manakala memang antara suami istri ini punya visi yang sama. Ya, maka karenanya kemudian dari awal itu ketika proses ta'aruf biasanya akan ditanya niatnya apa sih nikah, tujuannya apa sih nikah. Penting. Kalau sudah punya tujuan maka kemudian apa yang kira-kira Anda lakukan ketika untuk mencapai tujuan tadi. Ya kalau tadi ingin membina keluarga yang sakinah, menciptakan anak yang soleh dan soleh, apa yang sudah Anda lakukan dengan anak-anak Anda? Gimana menciptakan anak yang soleh-soleh kalau ngaji aja nggak pernah disuruh, baca Quran nggak pernah diperhatikan, ini bahaya. Itu artinya jauh antara teori dengan praktek. Maka dalam Islam itu ada kaidah mengatakan laisal Islam nadhari walakin at-tatbiq. Islam itu bukan sekedar teori tapi dia ada prakteknya. Itu. Nah, bahkan dalam Quran sendiri Allah mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya Allah enggak suka dengan orang-orang yang ngomong doang. Ngerti secara teori, bisa berbicara tapi prakteknya dia enggak bisa melakukan. Maka ini bahaya gitu loh. Termasuk dalam proses pernikahan. Maka visi dan misi ini harus benar-benar menjadi sebuah awal pertama ketika dia menciptakan sebuah keluarga yang terbaik seperti itu. Fase kedua setelah istiqoroh, wah mantep nih kayaknya udah oke lah CV-nya segala macam, nggak ada ya orang tuanya bisa kita terima misalnya segala macam. Lalu fase kedua lanjutannya apa yang paling penting? Fase setelah kita udah bisa nerima CV ya apa namanya datanya dia gitu ya. Apakah tadi offline atau online itu kan kita udah bahas tadi ya boleh-boleh saja kalau langsung offline. Setelah istiqoroh lanjut. Nah selanjutnya ini fase sebelum khitbah apa yang perlu kita hadirkan?
Ya, seperti tadi saya katakan bahwa menikah ini bukan hanya menyatukan dua orang. Ya. Tapi juga menyatukan dua keluarga. Betul. Bahkan menyatukan dua suku. Bahkan ada yang menyatukan dua negara. Artinya pernikahan antara berbeda bangsa ya seperti itu. Orang Sunda sama Zimbabwe ya. Betul. Ya, orang Sunda dengan orang Rusia jadinya Aceh Gorbachev. Aceh Gorbachev. Seperti itu. Ya. Jadi memang seperti yang Allah katakan kan memang waja'alakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Allah ciptakan kita bersuku-suku bahkan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Nah, salah satu fungsi pernikahan kan kita saling mengenal. Yeah. Maka selain kita mengenal pasangan kita, yang kedua yang perlu juga kita mengenal keluarga pasangan kita. Betul. Karena tadi menyatukan pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua orang, tapi menyatukan dua keluarga. Yeah. Seperti itu. Maka proses kedua setelah ta'aruf antar dua belah pihak yang itu, maka yang kedua itu kita masuk kepada proses ta'aruf keluarga. Karena banyak catatan bagus sekali nih. Banyak orang yang karena kutip gagal pernikahannya dalam artian divorce lah ya, bercerai dengan fase yang belum lama pernikahannya. Ternyata diusut punya usut, bukan usut-usut ya. Yeah. Diusut punya usut. Kasusnya bukan karena dua individu ini yang berkonflik. Itu ditimbulkan dari pihak lain, Nah, pihak keluarga, apakah itu ayah, apakah itu ibunya, bahkan yang paling parah bukan dari ayah dan ibu masing-masing, tetapi dari adik dan kakaknya masing-masing, apakah itu di pihak istri, apakah itu di pihak istri atau di pihak suami, yang menimbulkan adalah konflik dan akhirnya sangat disayangkan menjadi perceraian dan bahkan kan kasihan yang jadi korban anak, ketika dia sudah punya anak. Nah makanya betul tuh tadi antum bilang penting bagi kita untuk memahami siapa nih adiknya, kakaknya, ya dan lain sebagainya. Nah, jadi ta'aruf keluarga ya, ta'aruf keluarga. Dan ini dilakukan sebelum khitbah ya? Iya betul. Sebelum khitbah ya? Sebelum khitbah. Okay. Kita udah saling mengenal keluarga masing-masing. Ya, sebelum khitbah, sebelum melamar nih. Jadi yang belum tahu bahasa khitbah nanti lihat di Google. Ya, khitbah adalah melamar. Melamar. Ya. Beda dengan khutbah. Khutbah menyampaikan. walaupun dalam khutbah ada khutbah. Sama juga apa yang ada yang disampaikan. Kalau nggak sampai pas lagi ngelamar, pelangar mau ngapain ente? Bawa makanan doang. Jadi apa maksudnya? Enggak apa-apa kan. Gitu. Itu datang mau ngapain kan calon mertua ya. Kan ada khutbahnya di situ, ada khutbahnya, ada penyatakannya mau ngapain, mau ngelamar gitu. Lanjut. Ya. Jadi kalau memang udah konteksnya saling mengenal antar keluarga, sudah ada kecocokan, biasanya fase kemudian yang ketiga itu ada pembicaraan antar dua keluarga. Ini udah mulai serius nih. Udah serius, sudah teknis tuh ya. Proyek udah mau jalan nih. 80% ini. Proyek udah mau jalan. Itu sudah mulai terlaksana gitu ya. Mungkin sudah pembicaranya kepada proses khitbah tadi. Iya. Ya, kapan mau lamaran. Ada juga yang kemudian udah pas pakai lamaran langsung aja. Nikah aja. Gitu, ada yang seperti itu. Tapi biasanya kebiasaan kita, adat kita ada yang namanya khitbah atau proses awal itu ibaratnya kita kalau bilang beli barang mah DP dulu dah supaya nggak dikasih ke orang. Betul. Gitu. Kalau khitbah itu kan kita nggak bisa sembarangan. Ya. Artinya kalau udah ada ikatan seperti ini nggak bisa ada yang masuk lagi. Betul. Lain, gitu. Ibaratnya barang udah ditawar, nggak boleh ada pihak lain ya, adab dalam transaksi. Ya dalam transaksi udah ditawar, udah di DP, ente mau masuk nggak boleh, tungguin jadi apa enggak, kalau nggak jadi boleh. Gitu. Kalau sudah ada pembatalan salah satu pihak, malah baru masuk seperti itu. Maka, jadi jadi seperti itu ya. Ya. Kemudian yang ketiga tadi ya seperti itu. Jadi antar keluarga sudah ketemu, sudah ada kecocokan, biasanya nanti keluarga ini membicarakan ke depannya bagaimana. Baik. Ya ketika memang anak-anak sudah cocok, biasanya keluarga ini bagaimana lagi kita? Ya. Anak sudah cocok, sudah ada kecocokan, kita sama keluarga tinggal mendukung aja. Baik. Itu. Kita potong sampai di situ untuk di sesi berikutnya jelang khitbah ya. Jelang khitbah, ta'aruf jelang khitbah. Baik. Luar biasa nih Ustadz Adedi Abu Fakih ya. Semoga ini bisa disaksikan pemirsa yang sedang membutuhkan petunjuk arahan ya jelang mereka ta'aruf, dan ini bisa menjadi panduan salah satunya yang kita berikan untuk channel kita, channel Rumah Quran Al Muslim. Baik, kita tutup dulu Ustaz sampai nanti ke fase berikutnya ya. Kita bikin berfase-fase lah biar lebih. Udah kayak tahapan Mekah Madinah ya fasenya. Ya. Untuk itu terima kasih atas kesempatannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.